Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Nah, di video kali ini kita membahas tentang settingan Vimi X8 SE ya, sebelum penerbangan. Nah, eh, buat yang baru pakai Vimi itu kadang kebingungan ya. Saat terbang itu ada masalah di situ, perputaran drone-nya. Drone-nya kiri kanan itu terlalu cepat, jadi pas di hasil videonya juga nggak bagus ya. Sama turun naiknya gimbal itu juga terlalu cepat. Nah, di sini saya mau membagikan cara settingan dari awal ya, dari awal saat drone dinyalakan. Ini masih posisi default ya, kita mau bikin settingannya. Nah, oke, langsung aja. Untuk Vimi X8 SE, di sini saya pakai X8 SE 2022 ya. Pada dasarnya sama aja settingannya semua. Di sini saya mau membagikannya di XE 2008, XE8 2022. Nah, untuk XE X8 2022 di sini kalau kita baru masuk aplikasi Vimi Navi-nya akan muncul pre-flight check-nya. Ini diabaikan aja nggak apa-apa. Nah, berikutnya kita masuk ke settingan di kanan atas. Nah, di sini pertama ada settingan drone. Di sini saya mau saya reset dulu ya. Nah, untuk default ini kecepatannya ada di 10 mprs. Nah, batas jarak terbangnya ini ada di 1000 meter. Nah, untuk batas kecepatan terbang saya selalu bikin 8 atau 10. Ini berdasarkan dari Vimi-nya juga untuk ketahanan baterai ya. Jadi kalau untuk bisa mendapatkan maksimal waktu terbangnya itu kalau di Vimi itu 6 sampai 8. Nah, di sini saya maksimalnya saya bikin 10. Saya pernah bikin sampai maksimal. Itu baterainya cepat habis ya, di maksimalnya di sini 16. Jadi saya bikinnya sesuai default aja 10. Nah, untuk batas jarak terbang untuk jarak 1000 meter atau 1 kilo ini udah cukup ya, udah jauh nih. Cuman kalau saya selalu dimatikan. Jadi pantaunya tetap di tampilan layar aplikasi. Nah, untuk ketinggian penerbangan ini tetap 120 karena regulasinya dari pemerintah memang ketinggian 120 meter untuk tinggi penerbangan drone. Untuk RTH saya bikinnya selalu di atas 100, maksimal aja 120. Jangan lupa dicentang. Tujuannya agar saat RTH nanti nggak nyangkut di tower ya, atau pohon, atau bangunannya tinggi. Jadi saya selalu bikin 120. Nah, untuk mode pemula boleh dimatikan. Mode sport saya selalu pakai normal mode. Nah, di sini ada jumlah intervensi magnetik, di sini merah ya, karena memang saya bikin video di dalam mobil, jadi intervensi magnetiknya kuat. Jadi sebaiknya sebelum penerbangan pastikan intervensi magnetiknya selalu satu dan berwarna hijau. Jangan lupa juga itu ini wajib ya, kalibrasi kompas sebelum penerbangan. Kalibrasi kompas sama kalibrasi gimbal itu wajib, biar titik GPS-nya ngelok ya pas. Kalau untuk kalibrasi gimbal itu biar gimbal nggak miring-miring saat merekam atau foto. Nah, untuk failsafe saya selalu RTH. Jadi saat kehilangan sinyal, drone-nya selalu kembali ke titik awalnya. Untuk home point saya abaikan. Nah, untuk pendaratan presisi ini fungsinya saat yang kalau ada yang memakai landing pad. Nah, nanti drone akan memantau lokasi landing pad dan mendarat di landing pad yang ada. Nah, drone indikator dinyalakan, FPV home tetap default saya. Yang lainnya tetap default. Nah, di bagian gain expo tuning sama gain expo tuning sensitivity ini untuk belok-belok atau putar drone tadi ya. Di sini saya selalu bikin turn right atau turn left, yang bagian tengah ini 75. Nah, yang dua lagi saya selalu bikin 10. Oke, itu 10, 75, 10. Ini untuk Vimi X8 mini sama SE sama aja ya settingannya. Terus yang ini yang jarak yang dua di bawah, jarak sama sensitivitas yaonya saya bikin 10. Nah, oke, back.
Nah oke, di bagian drone udah selesai. Selanjutnya masuk ke remote. Nah remote juga kalau mau kalibrasi boleh. Untuk stick mode saya selalu pilih mode 2. Nah untuk tombol customnya saya default aja karena memang jarang digunakan. Untuk gimbal pitchnya ini defaultnya ada di 50. Jangan lupa ini gimbal dikalibrasi setiap mau terbang ya, supaya nggak miring-miring. Apalagi kalau yang pakai penutup gimbal, biasanya kalau penutup ditutup, terkadang posisi posisi gimbal sedang miring, dan pakai penutup gimbal maka settingannya akan berubah. Jadi kalau bisa sebaiknya sih dikalibrasi dulu sebelum terbang gimbalnya. Nah untuk gimbal pitch ini untuk naik turun gimbal ya, biar smooth. Kalau defaultnya itu kencang ya, cepat ya naik turunnya. Nah di sini saya selalu bikin antara 10 sampai 20. Di sini saya bikin 15 saja. 15. Oke. Jangan lupa checklistnya biar nyimpan. Nah, oke, itu udah 15. Di settingan transmisi gambarnya saya pilih default. Kalau di X8 SE 2020 nggak ada menu ini ya. Oke, di baterai. Nah, ini baterai kemarin ada nanya ciri baterai normal. Nah, ciri yang baterai normal itu selnya rata ya, atau beda tipis. 42, 42, 423 atau 418. Pokoknya selnya nggak jauh berbeda ya. Di sini 422, 422, 423. Ya, terus temperatur normal, belum pernah over discharge. Nah, untuk peringatan daya lemah saya selalu di 30. Jadi begitu ada muncul 30 saya selalu RTH, takut terjadi apa-apa ya, saya selalu RTH walaupun masih bisa terbang ya. Tapi saya untuk keamanan saya selalu bikin pas baterai 30% saya selalu RTH. Nah begitu biasanya itu jarak 2 kilo itu masih sisa baterai nanti 20%an kalau kita RTH di 30. Nah untuk RTH ketika daya hanya cukup untuk RTH selalu dinyalakan. Mendarat ketika daya untuk mendarat saya matikan, takutnya nanti drone-nya mendarat entah di mana ya, bisa di kepala orang, bisa di atas di mobil, takutnya mendarat di tempat yang kita nggak bisa prediksi ya. Jadi selalu saya matikan. Jadi ini udah aman ya kalau kita 30% RTH, jadi udah aman ya, harusnya udah aman ya. Nah untuk pre-flight checknya tadi di tampilan awal akan muncul, ini bisa dimatikan aja di sini. Di sini ada riwayat penerbangan. Ini penerbangan terakhir ini 46 menit. Saya pakai 2 baterai ya, 46 menit, berarti satu baterai dapat 23 menit. Nah sebelumnya saya pakai SE 2020 malah bisa 25 menit satu baterai. Oke. Di peta kita pakai Google Map, unit pakai metrik, pembaruan firmware kalau perlu. Biasanya itu kalau memang butuh pembaruan dia akan muncul notifikasinya tinggal pembaruan. Di sini ada mode perawatan untuk cek itu drone. Ini ada mode temukan pesawat. Di sini bisa kita lihat misalnya kalau drone-nya jatuh ya atau tersangkut, bisa dicek di peta, di maps, bisa kita telusuri lagi. Nah untuk live saya nggak pernah coba nanti munculnya nggak bisa connect, jadi saya abaikan aja, nggak terlalu penting juga untuk live. Oke, itu untuk settingan sebelum penerbangan. Berikutnya settingan untuk settingan kamera video sama kamera foto. Nah oke, di sini kita reset dulu ya supaya kelihatan. Nah di sini saat drone baru nyalakan, defaultnya nanti modenya akan seperti ini. Di sini kita bikin mode video, ada pilihan HDR, ada lapse. Saya selalu bikin HDR supaya lebih jernih ya. Berikutnya ukuran saya selalu 4K 30 fps.
Nah, untuk video quality saat drone mati nanti dia akan kembali default ke medium. Jadi saat sebelum terbang kita harus setting ke high dulu supaya gambar lebih tajam. Jadi saat proses editing juga bagus ya. Nah, untuk video encode saya ini kurang paham, cuman katanya di H265 filenya lebih kecil. Terus untuk color bisa disesuaikan nanti, ada vivid, general, dan lain-lain, black and white sama f-log. Nah, untuk white balance nya selalu auto ya, metering mode selalu di center. Nah, itu white balance nya selalu auto. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi penerbangan ya. Nah, itu untuk settingan kamera rekaman atau kamera video. Nah, berikutnya kita setting kamera foto. Diubah dulu. Nah, masuk setting lagi. Di sini defaultnya ini 8 mega ya, 8 megapiksel. Untuk X8 2000 SE 2022 ini maksimalnya bisa 48 megapiksel. Di 2020 itu maksimalnya 12 mega ya. Untuk metering tetap tengah, white balance tetap auto, tergantung kebutuhan juga. Kalau saya sementara pakai auto dulu. Di color bisa disesuaikan juga sama seperti video tadi, ada general, vivid, black and white, dan f-log. Nah, itu untuk settingan foto. Untuk mode fotonya di sini ada single, HDR, sama super night bisa digunakan saat malam, panorama sama lapse. Nah, itu udah oke semuanya, udah siap terbang drone-nya. Jangan lupa settingan untuk kamera selalu dilakukan saat sebelum penerbangan ya. Settingan kamera, settingan gimbal, kalibrasi gimbal, sama kalibrasi kompas. Itu wajib dilakukan ya. Oke, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.